Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solusi Saintek. Jadi dalam video ini kita akan membahas soal USM Unsri 2011 kode 171 pelajaran kimia. Jangan lupa di subscribe. Nomor 31, langsung saja, elektron yang terdapat dalam suatu atom bermuatan. Baik, di sini yang ditanya adalah elektron. Nah, atom kita buat dulu di sini ya solusinya. Nah, atom itu kan memiliki partikel ya. Jadi partikel atom itu nanti dia ada 3. Partikel yang namanya atom itu ada 3. Yang pertama itu adalah proton. Kalau proton itu nanti dia yang bermuatan, partikel yang bermuatan, ingat aja P. Berarti di sini menyatakan positif. Kemudian ada nanti dia elektron. Kalau dia elektron, ini adalah partikel yang bermuatan yang namanya negatif. Kemudian ada neutron atau neutron ya. Neutron. Berarti N. N di sini artinya dia tidak bermuatan atau bersifat netral. Sehingga elektron itu adalah ion yang bermuatan negatif, maka disebut listrik negatif. Jawabannya adalah bola. Nomor 32. Dalam atom metal, massa atom menunjukkan jumlah. Nah, untuk nomor 32, kita buat solusinya. Jadi, dalam solusi ini ada atom, misalnya atom nih, kita lambangkan dengan X, memiliki nilai A dan juga Z. A di sini, ini adalah menyatakan nomor massa. Ingat, nomor massa selalu lebih besar daripada nomor atomnya. Kenapa? Karena nomor massa di sini nanti terdiri dari yang namanya proton ditambah neutron atau neutron, gitu ya. Nah, sedangkan Z di sini itu menyatakan nomor atom. Nomor atom itu nanti terdiri dari proton. Akan sama dengan yang namanya elektron. Tapi dengan catatan atomnya nanti atom yang bersifat netral. Artinya tidak bermuatan. Baik, yang ditanya adalah massa atom. Massa atom terdiri dari proton tambah neutron. Berarti foton dan elektron salah ya. Neutron dan elektron. Kemudian ada elektron dan proton. Neutron dan foton. Proton dan neutron. Berarti jawabannya adalah pentok. Nomor 33, untuk terjadinya pelapisan logam secara elektrokimia, maka diperlukan. Baik, untuk nomor 33, kita buat solusinya. Nah, solusinya untuk nomor 33 itu adalah pelapisan logam. Pelapisan logam berarti ini namanya adalah proses penyepuhan. Jadi proses penyepuhan siapa? Penyepuhan logam. Nah, fungsi dari penyepuhan logam itu adalah penyepuhan logam ini melapisi logam dengan logam lainnya. Jadi dia melapisi logam dengan logam lainnya. Untuk apa? Untuk atau agar tidak korosi. Nah, proses penyepuhan logam itu dilakukan dengan yang pertama ada dia anoda. Berarti di sini adalah anoda dalam elektrokimia ya. Anoda ini berupa elektroda. Jadi anoda ini adalah elektroda positif. Nah, elektroda positif. Gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah sebagai logam pelapis. Kemudian ada nanti dia namanya
katoda. Berarti katode ini adalah elektroda negatif. Nah, gunanya itu adalah logam yang hendak dilapisi. Jadi logam yang hendak dilapisi supaya dia tidak berkarat, gitu ya. Jadi dia logam yang hendak dilapisi. Kemudian ada dia larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini pada umumnya itu adalah berbentuk cairan, ya kan? Larutannya berupa larutan apa? Berupa larutan garam dari logam pelapisnya. Yang berikutnya ada dia sumber arus. Sumber arusnya ini atau sumber elektron. Nah, arus yang digunakan ini adalah arus listrik yang searah. Maka kita cek dulu larutan elektrolit benar ya. Sumber elektron benar, anoda benar, katoda benar, berarti jawabannya adalah semua benar. Berikutnya kita bahas soal nomor 34. Jika reaksi orde 1, konsentrasi zat terlibat dalam reaksi dinaikkan 3 kali, maka kecepatan akan meningkat sebanyak, berarti ditanya adalah kecepatan. Nah, solusinya itu adalah kita buat dulu persamaan lajunya. Berarti V sama dengan K, saya misalkan konsentrasi A pangkat 1. Kenapa? Karena dibilang ordenya adalah orde 1. Nah, kemudian konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi dinaikkan 3 kali. Nah, saya misalkan konsentrasi zatnya itu adalah 3. Berarti V sama dengan K ketetapan ya. Berarti 3 pangkat 1. Ini T1 kan? Berarti V-nya itu sama dengan 3. Berarti akan meningkat 3 kali. Maka jawabannya bola. Nomor 35. Suatu asam bikarbonat bila mengalami ionisasi maka akan terbentuk. Baik, untuk nomor 35 kita buat dulu solusinya. Nah, dari soal dibilang adalah asam bikarbonat. Asam bikarbonat itu adalah H2CO3. Ini adalah asam lemah sehingga jika nanti dia mengalami ionisasi, itu adalah ionisasinya nanti ionisasi parsial. Nah, yang dilepas itu adalah satu ion H positif dulu. Jadi H positif ditambah dengan HCO3 negatif. Ini itu namanya adalah ion hidrogen. Ini ion hidrogen. Kemudian yang ini itu namanya adalah ion bikarbonat. Sehingga dari sini kita cek ya. Yang A ion hidrogen dan ion bikarbonat. Benar ya? Itu jawabannya A. Nah, kalau dibilang ion hidronium, ini adalah H3O positif. Ini namanya adalah ion hidronium. Ion hidrogen hapus ya. Ion karbonat itu adalah CO3 2-. Oke. Hidroksida ini adalah ion OH-. Seperti itu ya.